kami dari kelompok 3 ingin wawancara di perpustakaan Siring. Perkenalkan, nama saya Ilman Akbar. Saya Farhan Mudan Rizky. Nama saya Badi Zaman. Nama saya Injiri Karman Bella. Nama saya Amelia Rahma. Nama saya Dela Nanda Putri. Berikut videonya. Jeng jeng. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Ibu sebentar. Kalau Ibu berkenan, jadi di sini kami akan memberikan pertanyaan sedikit saja. Pertanyaan pertama, kapan perpustakaan ini didirikan? Oh iya, sebentar ya. Ya. Ya, sebentar sebelumnya gini. Ini selamat datang ya adik-adik ya. Kami nama dinasnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin. Jadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin ini kebetulan adik-adik ini kesini ke perpustakaan. Kami mengelola 3 perpustakaan. Pertama di perpustakaan sini di Siring Tendean. Yang kedua di RTH Kamboja yang bentuknya seperti kereta api. Yang ketiga di Kecamatan Banjar Selatan. Di Kecamatan Banjar Selatan sampingnya itu ada perpustakaan Banjar Selatan. Jadi kami mengelola 3 perpustakaan. Sebelumnya tadi kan ada pertanyaan kapan ini ya berdirinya. Kalau berdirinya memang sudah sejak ada sebentar saya cerita dulu ya. Sebelum jadi dinas ini kami kantor ya. Jadi kalau kantor itu lebih di bawah dinas gitu ya. Karena ada perubahan sistem SOTK, jadi kami naik menjadi dinas. Untuk berdirinya itu mungkin ada, ini nanti saya berikan ya, saya carikan dulu ada peraturan wali kotanya. Oke, nanti ada, nanti saya ulun pinjamkan semacam videonya ada gitu. Jadi itu dulu mungkin untuk berdirinya. Di awal ini waktu kami masih kantor itu masih satu aja. Kami ini belum punya tempat yang benar-benar ini harus di sebuah kota ini ya, harusnya punya ikon perpustakaan. Jadi karena ini masih satu, awalnya tuh pindah-pindah. Kami sebelumnya di Gedung Pramuka, di Javi Jam-Jam. Jadi di 2017 kami di sini masih dua, satu di sini dan satu di Banjar Selatan. Kemudian yang mulai tahun 2020 dari DLH mereka sebuah taman kan, RTH taman ya, mereka mendirikan taman bacaan. Jadi kami sebagai pengelola, kami membantu pengelola perpustakaannya, membantu buku dan peralatannya. Jadi itu mungkin sejarahnya kami ada 3 perpustakaan. Pertanyaan kedua, latar belakang terbentuknya perpustakaan ini. Latar belakangnya, ya, tentunya sebagai kami kan Dinas Perpustakaan dan Arsip ya, sesuai tupoksinya bahwa kita adalah urusan wajib perpustakaan. Jadi sesuai dengan tupoksi bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip ini mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas fungsinya sebagai urusan wajib perpustakaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, tindakan seperti apa supaya perpustakaan ini tetap terjaga? Ya. Maksudnya terjaga itu kebersihannya, kerapiannya. Ya. Untuk terjaga kerapian, karena memang ada di sini kan memang ada untuk yang bagian untuk cleaning service pembersihnya itu kami serahkan, tapi dari pengelola juga dari kami, dari masing-masing ada pengelola buku, ada administrasi, kami saling membagi untuk menjaga kebersihan ya.
utamakan. Tapi mungkin ini berantakan karena memang kondisi kami memang ini pengolahan buku, ruang pengolahan buku. Jadi sebelum ditaruh jadi di rak-rak, harus buku-buku ini harus kita diseleksi dulu, kemudian ini nanti mungkin ada ini ada barcode segala macam kan. Ini namanya diolah buku sebelum masuk ke, nanti kan buku itu ada klasifikasinya di setiap rak tuh ya. Ada misalnya buku kesenian, buku ilmu pengetahuan, buku fiksi, buku cerita anak. Jadi sebelum itu kita seleksi dulu, masuk di input data, kami ada input datanya di input. Jadi ini nanti ada nomor buku, ada ini segala macam, nanti harus di plastik rapi. Jadi kalau sudah rapi baru nanti shelving, nanti maksudnya isinya shelving ya, nanti ditaruh di kotak buku prosesnya. Jadi itu sama-sama untuk menjaga supaya rapi. Jadi kalau untuk peminjam biasanya mereka ngambil buku, kalau silakan baca, boleh balik baca di tempat. Kalau dia punya kartu anggota boleh dibawa pulang selama 3 hari, nanti dikembalikan. Nanti kalau dikembalikan, nanti bagian yang layanan nanti yang akan jadi yang peminjam tidak langsung meletakkan ke lemari. Nanti kami bagian yang layanan supaya tetap di mana ini tempat-tempatnya sesuai dengan klasifikasinya. Jadi nggak sembarang ditaruh-taruh. Jadi sesuai, kembali lagi ke tempat rak buku kesenian, rak buku fiksi gitu. Kalau boleh tahu, maaf ibunya nama ibu siapa ya Bu? Oh iya, maaf ya tadi belum kenalkan ya. Nama Ulun Ibu Krisnamayanti. Kemudian ada ini Peran Ulun, nama Ulun Dela, nama satu itu dipanggil Dela. Dela. Sama TKJ semua. Iya, Amelda Rahma dipanggil Amelda. Saya Angelika Mandela dipanggil Angel. Dek, siapa Dek? Nama saya Farhan Rizky, dipanggil Rizky. Oh, biasa Rizky. Ulun Ilman Akbar dipanggil Ilman. Ya. Ulun baru zaman bisa dipanggil Eja. Oh iya. Itu kelas berapa sebelumnya? Kelas 10. Kelas 10. Oh, kelas 10 itu kelas Baru masuk. Ya, kelas 1 baru ya. Iya. Iya. Oh, tapi sekarang mulai masuk tetap buka ya. Nggih. Iya. Masih 50%. Oh, masih 50%. Jadi Ulun anak ketakun gini lagi sebetulnya Iya. kayak hagan pesan pian hagan kayak pelajar sekarang tuh kayak tentang haganinya membaca buku tuh kayak Iya, betul. Nah, tugas kami juga ini sebagai tugas pokok kami ini kan kami harus bisa meningkatkan kegemaran membaca di masyarakat ya, terutama kalau bisa ya pelajar anak-anak. Nah, mungkin ini buku fisik ya, ada juga buku yang dalam bentuk digital. Rata-rata kan memang orang kunjungan ke perpustakaan agak malas ya berkumpul dengan buku-buku, mungkin anggapannya buku-buku. Dan anak-anak mungkin lebih banyak membaca atau sekarang HP ya ada kan e-book segala macam, itu bagus juga sih sebetulnya. Jadi kami ini untuk meningkatkan itu kami ada berbagai macam promosi, misalnya dengan sosialisasi nanti ke sekolah-sekolah, misalnya ada perpustakaan keliling. Kami biasanya ke SD, kalau SMA ini kan di bawahnya provinsi, kami tidak berhak ya. Kalau untuk SD, SMP kami memang kota, ini kan perpustakaan kota. Jadi kami perpustakaan keliling sambil mengenalkan, silahkan kalau mau berkunjung ke perpustakaan Sabtu Minggu kami buka biasanya kan di Siring, di Kamboja gitu. Jadi memang kalau sebetulnya buku-bukunya ini silahkan aja kalau mau dibaca kan sesuai apa, nanti kami yang bantu mau buku apa sih gitu. Tapi ada buku referensi yang tidak boleh dibawa pulang, jadi memang bukunya itu ada 1 atau 2 buku yang memang referensi ya, karena terbatas bukunya. Ada juga buku yang bisa dipinjamkan. Jadi untuk supaya bagaimana pelajar ini, jadi kami mengadakan sosialisasi. Nanti kalau yang dulu nanti biasanya pernah juga kami mengundang duta baca kan Mas Siap. Ada rasanya mungkin kalian belum ada yang mengundang dari Perpusnas ya. Kami induknya kan perpustakaan nasional Perpustakaan Jakarta. Biasanya nanti kerjasama dengan kita untuk sosialisasi gitu, duta baca, mengenalkan bagaimana sih enaknya membaca gitu. Mungkin karena zamannya ini juga kami akan mengembangkan perpustakaan digital seperti e-book, jadi bisa juga jadi membacanya nanti silakan misalnya nanti ada web kami ya, web kami Dinas Perpustakaan. Jadi
kalau menjadi anggota segala macam kan lewat ini aja, misalnya lewat email gitu kan, perpustakaan. Nanti silakan, tapi untuk kartu anggota fisiknya diambil tetap nanti kan, di email nanti KTP-nya, fotokopi KTP gitu ya, nanti kami siapkan. Nanti kartu anggota, kalau mau lewat membaca e-book ada, kami ada e-perpus kota baca dosen. Nah itu dalam bentuk digital. Tapi kalau untuk buku-buku secara fisik ini sebenarnya enak sih membaca buku fisik sebetulnya ya, cuma itu minat baca sekarang ini berkurang. Jadi mudah-mudahan aja dengan kunjungan adik-adik ini, silakan nanti kenalkan ke teman-teman, ayo kita ke perpustakaan gitu ya. Ya itu mungkin itu. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Ulun minta maaf kalau mengganggu waktu. Mungkin saya terima kasih juga sama adik-adik yang berkenan untuk berkunjung ya.